Shalom kekasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari ini membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, jembatan ini adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa atau kota Surabaya dengan Pulau Madura. Nah, tanpa jembatan ini tidak mungkin kita bisa menyeberang pakai motor atau mobil ke Madura. Begitupun juga sebaliknya. Nah, jembatan ini mengingatkan saya akan peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka terputuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh karena dosa membuat jurang yang sangat dalam yang tidak bisa diseberangi oleh manusia. Itu yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kekasih Tuhan, hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa Allah sangat mengasihi manusia dan Allah memiliki rencana yang indah kepada manusia. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya dalam keadaan kudus dan sempurna. Allah menciptakan manusia supaya bersekutu dengan dirinya dan menikmati kehidupan berkelimpahan yang Allah sediakan. Namun mengapa kehidupan yang seperti ini tidak kita alami? Nah, kekasih Tuhan, kembali lagi saya mau mengatakan bahwa itu karena dosa yang sudah memisahkan manusia dengan Allah. Itu karena dosa yang sudah membuat jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Kekasih Tuhan, akibat dari dosa itu yaitu maut atau kematian. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa adalah maut. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8 dikatakan di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Nah, kekasih Tuhan, hukuman atas dosa yaitu kematian. Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan kematian, keterpisahan dengan Allah. Kekasih Tuhan, akibat dari dosa yaitu kematian kekal membuat manusia berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi apa kata firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat yang ke-5? Dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi perbuatan baik tidak dapat membersihkan manusia dari dosa. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak dapat menghindarkan kita dari hukuman kekal, dari kematian kekal. Kekasih Tuhan, semua usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman kekal akibat dosa, semuanya telah gagal total. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kekasih Tuhan, manusia telah berusaha untuk mendapatkan hidup kekal, namun gagal. Manusia mencari berbagai macam jalan melalui kekuatan dan usahanya sendiri untuk menemukan Allah. Namun usaha manusia itu gagal, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Nah, kekasih Tuhan, manusia telah gagal total untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Kekasih Tuhan, apapun usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya, pada akhirnya menuju kepada maut juga. Nah, di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Lalu bagaimana akhir hidup manusia? Adakah jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa ini? Kekasih Tuhan, dengan tegas saya mau mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tujuan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak. Yesus Kristus menjadi jembatan bagi kita untuk kita bisa mencapai Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak mampu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Hanya salib Kristus yang mampu memulihkan hubungan kita dengan Allah.
1 Petrus 3 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kekasih Tuhan, hanya Yesus Kristus yang dapat membawa kita kepada Allah. Di luar Kristus tidak ada orang yang bisa membawa kita kepada Allah. Jadi kekasih Tuhan, bagaimana caranya supaya hubungan kita dengan Allah dipulihkan, kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kekasih Tuhan, kita harus menerima dan percaya Yesus Kristus. Maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan, kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Kekasih Tuhan, Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi manusia berdosa. Yesus menerima orang-orang berdosa yang datang kepadanya, yang sadar akan dosa-dosa mereka dan percaya kepadanya. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah yang hidup. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa memperoleh semuanya itu. Kekasih Tuhan, Yohanes 5 ayat yang ke-24 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup. Nah, kekasih Tuhan, kita yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah berpindah dari hidup yang berdosa kepada hidup yang kudus, dan dari alam maut kepada hidup yang kekal. Bagi saudara-saudaraku dimanapun berada yang belum percaya kepada Yesus Kristus, saya mau mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu, kalau kita mau selamat, kalau kita mau datang kepada Bapa di dalam sorga, maka kita harus menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Bagi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan suatu anugerah yang besar bagi kita. Jadi kekasih Tuhan, tidak perlu kita sombong di dalam kehidupan kita, karena keselamatan kita dan apa yang kita miliki sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita yang sudah diselamatkan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan keselamatan. Kita jangan jadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Marilah kita lebih peduli kepada orang lain dengan membagikan apa yang kita sudah terima dari Tuhan, yaitu hidup kekal. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan apa yang sudah kita terima dari Yesus, yaitu keselamatan kekal. Nah, kekasih Tuhan, kita harus memberitahukan kepada dunia ini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita akan bagikan kepada orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari, keselamatan yang sudah kami terima, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.